Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini marilah kita haturkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita maupun ibadah sunnah-sunnah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Khatib mengaturkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kedua kalinya tidak lupa kita serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
masih menjalankan dengan istiqomah apa yang menjadi risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang diberikan kesempatan hidup pada saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah terhadap kebaikan-kebaikan maupun sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti akhir hayat kita ataupun hingga nanti yaumul qiyamah. Allahumma jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, dan istiqomah terhadap doa yang selalu kita lakukan setiap kepada kita ataupun setiap waktu-waktu yang diaturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita untuk berusaha menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengarkan pada saat ini sesuatu hal berita yang sangat mirip dalam hati kita, di mana fitnah akhir zaman sudah sangat begitu nyata-nyata. Kita lihat, mungkin kita sangat menyayangkan orang-orang ataupun bapak-bapak kita yang kita pandang sebagai ustaz ataupun kiai yang kemudian ternyata di sana ada beberapa berita yang termasuk untuk penyelewengan dari risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada saat ini sangat berita yang kita dengarkan bahwa marak sholat itu dibimbing oleh seorang wanita, kemudian makmumnya adalah laki-laki. Hal ini adalah sampai kepada umat ataupun kita sekalian yang masih awal dalam pemahaman agama menjadi bingung, dan akhirnya logika akan bermain. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian ribu tahun yang lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita akan doa-doa yang beliau ajarkan kepada umatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ataupun tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai Rabb, zat yang menguasai hati, yang membolak-balikkan hati setiap manusia, teguhkanlah hati kami ya Allah dalam ketaatan kepada-Nya. Maka tidak ada yang bisa meneguhkan hati kita itu hingga akhir hayat kita kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama kita untuk selalu tidak henti-hentinya untuk melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semu-semunya kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini di sisa waktu yang Allah berikan untuk kita ini, kita aturkan untuk beribadah kepada Allah, dan semoga nanti sampai Allah mentakdirkan atau mengizinkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk pada kesempatan tahun ini di bulan Dzulhijjah ini, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua masih dimampukan dan dijumpakan dengannya, di mana di bulan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan. Dan ternyata di sini di bulan ini kita masih diberi kesempatan yang mana mulai tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10, bahkan nanti 11, 12, 13 hari tasyrik. Di sana banyak keutamaan-keutamaan yang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturkan kepada umatnya, yang mana ada serangkaian ibadah yang itu pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun jemaah yang dirahmati Allah, bukan semata-mata kita mengharapkan pahala dari Allah. Bukan semata-mata kita ingin mendapatkan jazaa dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita akan mengharapkan sebuah ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap ibadah yang kita lakukan di mana kita dapat berhijrah ada ibadah sunnah saum tarawih tanggal 10-nya, mohon maaf di tanggal 8-nya di bulan Dzulhijjah ada puasa sunnah tarawih dan tanggal 9-nya ada puasa sunnah Arafah yang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara umatnya mampu melaksanakan puasa Arafah maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yakni dosa setahun yang kemarin dan setahun yang akan datang. Ini merupakan sebuah kesempatan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang cukup dengan satu hari kita berpuasa dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala mampu bisa menghapus kesalahan kita setahun. Subhanahu wa taala yang cukup dengan satu hari kita berpuasa dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala mampu bisa menghapus kesalahan kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Alhamdulillah, pujian kebesaran kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan yaitu kita di bulan yang mulia ini. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya menyampaikan sebuah hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu man istata'tum fa inna ahlaka alladhina man qablakum kasaratu masalihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang diperintahkan maka hendaklah kalian melaksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehadiran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak bermanfaat dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis tersebut di atas, ini merupakan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-9, nomor 9. Baik, untuk kita ambil sebuah pelajaran yang pertama bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk wajib menghindari apa-apa yang telah dilarang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang tidak dianjurkan, yang tidak diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dihindari. Termasuk pada saat ini yang kita dengar ada bentuk peribadahan terhadap sholat yang kemudian dipimpin oleh seorang wanita. Ini merupakan sesuatu hal yang bukan dari perintah Rasul Muhammad SAW, maka jangan kita ikuti. Karena kalau tidak, ini tidak senantiasa kita ajarkan atau kita ingatkan jemaah yang rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita memiliki yang namanya hati. Di sana kita bisa mengakses beberapa tontonan video YouTube yang dari segala juru sumber. Maka tatkala kita mendapatkan hal-hal yang sekiranya itu tidak sebagaimana yang kita terima saat ini lewat pengajian atau lewat kita membaca, belajar, majelis, maka janganlah langsung
jamaah-jamaah yang pada saat ini sedang aktif-aktifnya ataupun semangat-semangatnya untuk kembali kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang tidak dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk manusia. Yang kedua, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang dimintakan secara kafah, secara umum, secara menyeluruh, maka kita dianjurkan untuk melaksanakannya semampu. Karena di antara kita memiliki kemampuan yang berbeda dalam beragama, dalam melaksanakan serangkaian syariat dalam agama kita ini, kita dimintakan untuk bisa melaksanakan semampu kita. Apa yang kita mampu kita laksanakan. Yang tidak baik adalah sama sekali kita tidak melaksanakan. Melaksanakan saja belum, apalagi kita kemudian melaksanakan yang lain. Laksanakan dulu apa yang kita mampu. Ibadah sholat, menjaga sholat 5 waktu. Mampunya di rumah, kita laksanakan di rumah. Selama sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun kita mampu melaksanakan itu dengan tertib, dengan tidak meninggalkan 1, 2. Kemudian marilah kita kemudian untuk memperbaiki sholat di masjid. Kita mampu, kita cukup. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Kita belum mampu berinfak, kalau tidak kita memiliki keinginan untuk berinfak. Kita mampu berinfak, namun sedikit, kita syukuri. Kita masih mampu berinfak dengan yang sedikit. Karena yang sedikit itu nilainya bukan sedikitnya, namun nilainya adalah pada niat. Bisa saja sedekah yang sedikit, infak yang sedikit itu bisa mengalahkan infak yang banyak. Dan karena dikarenakan karena niatnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah tidak akan membebankan kepada seorang hamba, seorang manusia kecuali sesuai dengan kadar kemampuan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dan Allah kita melihat betapa besar dan kecilnya cobaan yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa dia itu mendapatkan cobaan yang tidak seberat aku? Sedangkan aku ini adalah termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, saya lihat misalkan seperti itu. Maka tentunya itu adalah tidak boleh. Karena sesungguhnya ketika Allah membebankan, Allah menurunkan ujian kepada kita. Sesungguhnya Allah yang Maha tahu akan kemampuan kita melaksanakan ataupun menempuh ujian. Dan tatkala kita mampu lulus menyelesaikan ujian dari Allah itu, maka sesungguhnya akan ada sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian, yakni sesuatu hal yang menyenangkan, kabar gembira yang Allah berikan kepada umat-umat yang lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, termasuk ujian adalah tatkala kita berbuat 1, 2 kebaikan menurut kita. Namun di sana ada ujian. Ada ujian yang sekiranya itu membuat kita tidak nyaman untuk kita teruskan kebaikan itu. Seakan-akan kebaikan itu akan kita urungkan, kita hentikan. Saya hentikan saja apa saya terus-menerus berbuat kebaikan. Padahal saya baru memulai kebaikan yang saya lakukan, namun ternyata ada ujian seperti ini. Maka ketika kita mampu meneruskan kebaikan yang telah kita upayakan itu, meskipun ada ujian di sana sini, ketahuilah bahwasanya kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah tidak henti-hentinya kita untuk selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ketika kita mampu menyelesaikan sebuah permasalahan, ketika kita mampu beristiqomah dalam kebaikan, itu bukan karena gagahnya kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena kedudukan di masyarakat, di jamaah akan diri kita, namun semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena korban kita, bukan karena harta yang kita infakkan sekian rupiah, namun selamatnya kita
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله